Loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong Bu, tos dulu. Yes. Tapi ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, pendidikan itu penting? Ya karena kalau tidak, they have to work hard, 3 times harder Bu. Paling enggak 3 kali ya lebih keras kalau Anda tidak sekolah. Itu momennya sampai ibu saya bilang, berangkat. Berangkat, apapun demi pendidikan, berangkat. Kita tidak ingin berlarut dalam kesedihan. Tidak apa-apa kita mengingat apa yang sudah terjadi, tapi apa yang kemudian bisa kita petik pelajaran dari peristiwa itu. Bang Faisal, Anda tampaknya begitu terpukul. Assalamualaikum, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Di bumi Aceh kita berdiri, bangsa yang kukuh dengan harga diri. Harum ratus bunga pejuang, berjejak kuat di tanah rencong. Rakyat Aceh melewati badai sejarahnya, kini waktunya mengisi makna bekerja. Perjuangan tak boleh sia-sia, rakyat harus merasakan setara dan sejahtera. Kehancuran perang dan mega bencana menjadi awal lahirnya kehidupan bersama. Anak bangsa yang mandiri dan tegas menyambung hidup dengan kerja keras. Inilah Mata Najwa dari Aceh, pesan untuk negeri. Pemirsa, Mata Najwa hadir spesial dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dan langsung saja kita sambut seorang perempuan yang menjadi buah bibir seantero negeri selama 2 bulan terakhir ini. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Ibu Susi. Halo Ibu Susi, apa kabar? Sehat-sehat Ibu, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sedikit terlambat. Tepuk tangan dong Bu Susi. Ramai sekali ya Ibu? Ramai sekali, penuh di dalam dan di luar juga penuh? Luar biasa. Luar biasa ramai. Menjadi pejabat, Ibu Susi, apa penyesuaian terbesar yang harus Ibu lakukan? Menjadi pejabat negeri setelah sebelumnya orang bebas? Banyak wawancara. Banyak wawancara. Yang paling dikejar-kejar itu yang namanya Susi Pujiastuti. Begitu Iya, pertama diumumkan yang Saya juga paling heran dicari media. kenapa. Karena paling unik ini Bu Susi. Karena pendidikan saya enggak selesai SMA. Ada hal-hal unik yang membuat kami para media selalu mengejar-ngejar perempuan yang satu ini. Kita lihat sama-sama yang tayangan yang berikut ini. Susi Pujiastuti, perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat ini langsung menyedot perhatian publik begitu diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Beragam kritikan datang, dijawab dengan kebijakan yang garang, dari moratorium izin kapal hingga menenggelamkan dan membakar kapal pencuri ikan, demi menyelamatkan ratusan triliun yang dicuri dari perairan Indonesia. Kerja keras menjadi hal yang akrab bagi ibu 3 anak ini. Meski hanya berijazah SMP, Susi membuktikan bahwa keuletan dan kegigihan menjadi kunci kesuksesan bisnis yang ditekuninya dari nol.
Tahun 2004, Susi merintis bisnis penerbangan dengan mendatangkan 2 unit pesawat baling-baling bertipe Cessna Grand Caravan. Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana tsunami Aceh untuk mendistribusikan bantuan bagi korban tsunami di bumi Serambi Mekah. Itu dia tadi cerita tentang menteri setengah gila atau menteri gila. Yang berikut ini. Katanya enggak kok. Enggak gila, karena saya pernah baca ibu ngaku kok saya memang gila dan kata Pak Jokowi tidak apa-apa harus jadi orang gila kalau mau mendobrak di negeri ini. Saya bilang sama Pak Presiden, Bapak sadar nggak kalau orang ini menganggap saya ini setengah gila. Saya pribadi tidak pernah berpikir bahwa saya ini gila, Bu. Dan saya pikir saya tidak merasa gila, saya cuma kerja saja dan berpikir bahwa semua harus selesai, harus done, harus jalan, harus it has to make it, harus tanpa kompromi. Ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Adik-adik karena harus yang saya pikir harus, orang sering berpikir ya saya nekat, saya gila, saya apa gitu. Jadi saya pribadi sih masih tidak merasa gila sebetulnya. Ibu, kita bertanya kepada sejumlah orang, apa satu kata yang terlintas di benak ketika mendengar nama Susi Pujiastuti? Ini kita dengar sama-sama tayangannya. Satu kata untuk Ibu Susi, berani. Beda. Hebat. Rock. Dan di mata saya Bu Susi oke. Istimewa. Beliau hebat. Fenomenal itu. Oke. Bu Susi is my idola, oke? Yes. Pak Basuki. Katanya Bu Susi idola saya. Cie. Kalau orang melihat itu, bagaimana Susi pribadi melihat dirinya? Tidak mau dikatakan setengah gila, jadi apa kata yang pas untuk menggambarkan sosok Anda, Ibu? Kata saya. Kata Ibu? Saya orang yang mau semua yang saya pikir harus jalan, ya harus jalan. Apapun it takes, apapun it's need, apapun it costs, ya has to be done gitu, Bu. Jadi penuh determinasi. Baik. Saya very determined ya. Very determined. Kalau ada goal, kalau ada tujuan harus dicapai tujuan itu. Harus ya. Walaupun ada yang tidak suka, jalan terus. Keras kepala. Saya berpikir sesuatu yang benar, ya harus jalan. Saya berpikir seperti itu dan sekarang kan kita seperti saya pikir sebetulnya bukan cuma sekarang aja, dari dulu selalu berpikir kalau sesuatu itu baik dan saya mesti selesaikan atau mesti lakukan, ya akan saya lakukan. Dan selalu saya berpikir pada sisi the most of the best. Perfect nggak bisa, sempurna pasti susah. Tapi at least kita sudah analyze, sudah kita pikir, kita endapkan, lalu itu pikir kita baik, ya harus jalan. Harus jalan. Dan intinya saya untuk masyarakat yang paling penting. Yang paling penting untuk masyarakat. Ibu, saya ingin mengajak satu lagi bergabung bersama kami di sini, satu orang yang juga kerap disebut berbeda, lain dari biasanya. Yang lahir dari orang dan keluarga yang sangat miskin, sehingga sekarang menjadi orang yang katanya kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Kita sambut Bapak Dahlan Iskan. Gangnam Style. Op, 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 opan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Pak Dahlan, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan dong, Pak Dahlan Iskan. Good to see you. Lama. Good to see you again, finally. Saya tahu sesungguhnya teman lama. Iya kan Pak Dahlan? Teman lama. Teman lama. Saya ingat pernah ada cerita menarik waktu Pak Dahlan pertama kali ketemu Bu Susi. Sempat tidak menyangka seperti apa Pak ceritanya? Ya waktu itu saya pakai pesawatnya beliau dari Tual, kemudian dari Somlaki tapi Ketual, ya. Kemudian kok ini saya charter pesawat tapi pramugarinya kok cuma 1 ya gitu. Kemudian Udah tua lagi, Pak. dia melayani
bikin teh, melayani segala macam. Baru saya setelah ngomong-ngomong baru tahu ini namanya Susi. Ternyata yang punya pesawat itu dia. Nah, dari situ saya belajar bahwa orang itu meskipun sudah punya pesawat begitu banyak dan kaya raya, tetapi orang kalau mau sukses tetap harus humble, harus melayani, harus begitu. Loh kok sekarang mau tampil di Mata Najwa? Itu karena saya takut dengan dua wanita ini. Kita tos dulu dong Bu, tos dulu. Yes.